oleh seorang penjaga keamanan. Saat Inbum melangkah maju untuk menjelaskan, dia meletakkan tangan di bahu Jiah dan sentuhannya membuat dia keluar dari transnya. Dia secara naluriah membalik dia, tapi mengenali Inbum tengah bermanuver dan mencoba untuk berhenti. Kehilangan keseimbangan dan mereka berdua jatuh ke lantai. 된 거냐면 Saat mereka kembali ke Deiba, Inbum mengembalikan kalungnya ke Jiah. Dia menjelaskan bahwa pamannya memberinya yang identik ketika dia masih kecil, yang sekarang dia sadari pasti berasal dari Mijin, dan ingin berterima kasih padanya karena memungkinkannya menjalani kehidupan normal. Jiah mengakui bahwa dia mencari keponakan Sungsik karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, dan berharap dia bisa memberikan jawaban yang akan membantunya mengusir hantu Mijin. Dia meminta maaf kepada Inbum karena sangat marah padanya dan mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan, menyerahkan kalung itu kembali dan menyuruhnya untuk tetap hidup normal. Direktur Do sangat marah ketika dia mendengar bahwa tidak ada anak buahnya yang berhasil menandatangani kontrak untuk Daiba Realty. Semuanya takut pada hantu. Menatap dengan serius pada gambar pisau yang diberikan Jiah kepadanya. Detektif Kang pergi ke restoran Kang Tai untuk mengambil makan siang dan dengan santai menginterogasinya tentang cedera bahunya yang menurutnya disebabkan oleh jatuh. Detektif itu ke dapur belakang dan menemukan blok yang penuh pisau dengan huruf M kursif di pegangannya, seperti yang digambarkan Jiah. Taejin bertemu bawahannya secara sembunyi-sembunyi di stand makanan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang gerakan Direktur Do, tetapi malah disergap oleh sekretaris Choi dan premannya. Dia menginterogasinya tentang cara kerja pengusiran setan, dan mengetahui bahwa Jiah dan Inbum pergi ke lokasi sendirian terlebih dahulu untuk melakukan survei pendahuluan. Sujung telah mengambil keputusan dan meminta Jiah untuk membantunya mendapatkan bukti yang diperlukan untuk menghukum Kang Tai. Menyadari bahwa akan ada korban lain setelah dia dan Hyunju jika Kang Tai tidak dihentikan. Sujung mengatasi terornya dan menawarkan untuk bertindak sebagai umpan untuk menjebaknya. Jicul khawatir dia akan membahayakan dirinya sendiri dan memohon pada Jiah. Tapi Jiah setuju dengan Sujung dan memerintahkannya untuk mulai memasang kamera. Sujung dengan sengaja berjalan melewati restoran Kang Tai dan mendapatkan perhatiannya. Saat tim memberlakukan rencana mereka, Inbum dan Hwajung duduk di van memantau kamera. Dan mereka bertengkar, tapi untungnya mereka tidak begitu terganggu sehingga mereka melihat Kang Tai memasuki gedung dan membiarkan dirinya masuk ke apartemen Sujung. Saat Kang Tai melintasi apartemen dan memasuki kamar Sujung, Jiah dan Jicul muncul dari ruangan lain dan merayap mengejarnya untuk mendengarkan di pintu. Saat Kang Tai mendekatinya, Sujung mengatakan bahwa dia tidak berkencan dengannya dan tidak memberinya kode sandi. Sujung meraih teleponnya dan Kang Tai menjatuhkannya kembali ke tempat tidur, mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati seperti gadis lain itu jika dia tidak mendengarkannya. Dia bertanya apakah itu sebabnya dia membunuh Hyunju, dan dia membenarkannya. 너도 그냥 저랑 죽고 싶은 거야? 너야? 너무 싫거든. Jiah tiba-tiba menarik Kang Tai mundur dari Sujung dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga sangat membenci yang tidak mau mendengarkannya sebelum melemparkannya. Dia menarik pisau dan mengenai tangan Jiah dan Kang Tai lari. Hwajung dan Inbum melihat apa yang terjadi di kamera dan Inbum keluar dari van dan melewati detektif Kang yang baru saja melihat mereka parkir di luar restoran tertutup Kang Tai untuk membantu Jiah. Hwajung memanggil polisi dan melaporkan seorang penyusup dengan senjata, memberi isyarat agar detektif mengikuti Inbum. Napas Jiah menjadi dingin saat hantu Kang Tai terbentuk di depan mereka. Jiah dan Inbum saling bertukar pandang sebelum beraksi. Jiah menggunakan darahnya sendiri untuk menuliskan nama Kang Tai di tangannya,
Sementara Inbu melepaskan kalungnya dan roh Kang Tae masuk ke dalam tubuhnya. Ji-ah dan Kang Tae baku hantam. Ji-ah menarik Inbum berdiri saat detektif Kang tiba setelah melewatkan semua aksinya. Kembali di kantor polisi, para detektif menonton rekaman dari kamar tidur Sungju di mana Kang Tae mengakui pembunuhan Hyunju dan mengancam akan membunuhnya juga. Dan detektif Kang memberitahu tim Daeba bahwa mereka bebas untuk pergi. Detektif Kang bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang bagaimana Ji-ah mengetahuinya. Di luar kantor polisi, Sujung berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka. Dia menerima tawaran Ji-chul untuk mengantarkannya ke rumah temannya, membuatnya sangat bahagia dan Inbu melihat saat Ji-ah dan Hwajung pergi. Hwajung adalah satu-satunya di kantor ketika detektif Kang tiba keesokan harinya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa mereka menemukan DNA Hyunju di pisau Kang Tae dan foto-foto rahasia beberapa wanita, termasuk Sujung di komputernya. Dia dengan ragu bertanya pada Hwajung apakah Ji-ah benar-benar dapat berkomunikasi dengan hantu, mengakui bahwa dia berjuang untuk mempercayainya. Hwajung menjawab bahwa dia selalu kesulitan mempercayai hal-hal yang tidak dapat dia lihat, dan detektif Kang mengerutkan kening. Saat Ji-chul membantu Sujung memindahkan barang-barangnya dari apartemennya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia memutuskan untuk mengikuti ujian polisi. Ada banyak orang jahat di dunia, dan dia ingin menghadapi mereka secara langsung daripada membenamkan kepalanya di pasir. Ji-chul memuji sikapnya yang keren, tapi sedikit terkejut dengan betapa dia tiba-tiba mengingatkannya kepada Ji-ah. Ji-ah telah memutuskan untuk mengusir roh Sung-sik dengan harapan ingatannya yang akan mengungkap misteri dari 20 tahun yang lalu. Dia terkejut saat Hwajung melarangnya dengan alasan bahwa kekuatan Sung-sik membuatnya terlalu berbahaya untuk dicoba. Hwajung bertanya, apakah Ji-ah ingin melakukan ini untuk Inbum, menunjukkan bahwa dia bahkan tidak tahu bahwa pamannya adalah hantu. Ji-ah memberitahu Hwajung bahwa keputusannya tidak ada hubungannya dengan Inbum. Hwajung meyakinkan bahwa dia sudah mencoba semua yang dia bisa. Dan Ji-ah menunjukkan bahwa dia belum mencoba pengusiran Sung-sik, membuat Hwajung kesal dan menyuruh Ji-ah memecatnya jika dia hanya akan mengabaikan pendapatnya. Besoknya Ji-ah datang ke Inbum dan memerintahkan Inbum untuk bergabung dengannya untuk makan. Di perjalanan Inbum memberitahu Ji-ah untuk mengatakan apapun yang ingin dia katakan, memperhatikan ekspresi serius di wajahnya. Ji-ah menjelaskan bahwa hantu pendendam yang merasuki Inbum saat Direktur Do menculik mereka sebenarnya adalah roh pamannya. Inbum duduk melihat ke sungai, mencoba memikirkan pamannya adalah hantu pendendam. Inbum ingin segera mengusir roh Sung-sik, tapi Ji-ah memintanya untuk mempertimbangkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa harus berurusan dengan kenangan terakhir, dan emosi dari orang yang dia kenal dan cintai akan lebih menyakitkan daripada hidup dengan kenangan orang asing. Dan dia juga ingin menyaksikan kenangan Sung-sik sendiri, sehingga dia dapat menemukannya, mengetahui secara langsung apa yang terjadi di masa lalu. Inbum mengakui bahwa dia benar-benar takut jika ketakutan terburuknya tentang pamannya dikonfirmasi. Tetapi setelah 20 tahun terakhir, keraguan dan ketidakpastian dia perlu mengetahui kebenaran. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Kembali di Daeba, Ji-ah menjelaskan kepada Inbum dan Ji-chul bahwa ada perbedaan antara hantu yang menempel pada suatu lokasi dan yang menempel pada seseorang. Untuk mengusir Sung-sik, mereka membutuhkan kerjasama Direktur Do. Ji-chul menyamar sebagai pembersih, memasang kamera di kantor konstruksi Doha saat Inbum mengatur pertemuan tatap muka dengan Direktur Do dengan dalih menjual Daeba Realty, mengambil kesempatan untuk mengganggu kantor Direktur. Inbum mengakui bahwa dia sebenarnya ada di sana untuk bertanya kepada Direktur Do tentang pamannya, karena dia adalah orang terakhir yang melihatnya hidup. Direktur Do memberitahu Inbum bahwa Sung-sik telah meminta uang darinya karena serangan pembakarannya telah memuluskan jalan untuk pembangunan kembali, mengancam akan memberitahu polisi bahwa Golden Development memerintahkannya jika dia tidak membayar. Inbum gelisah menyangkal bahwa pamannya tidak akan melakukan hal seperti itu dan dia pergi. Sementara itu, Direktur Do memanggil sekretaris Choi ke kantornya untuk memberitahunya agar melanjutkan rencana mereka. Kembali ke Daeba, Ji-ah mengatakan kantor adalah tempat hantu asli berada, jadi mereka tidak perlu khawatir membuat hantu palsu di sana.
Orang-orang telah meluncurkan kampanye desas-desus bahwa konstruksi Doha dihantui untuk mendorong Direktur Do menghubungi Jiah untuk pengusiran setan yang tentu saja dia lakukan. Jiah ditunjuk ke kantor Direktur Do, di mana dia menemukan hantu sungsik menatapnya dengan seksama. Direktur Do menjelaskan kepada Jiah bahwa dia tampaknya memiliki masalah hantu, sehingga dia memanggil ahli hantu untuk mengurusnya. Jelas tidak menganggapnya terlalu serius. Jiah menjelaskan bahwa hantu telah melekat padanya, dan menawarkan untuk mengusirnya tanpa biaya. Tapi Direktur Do hanya tertawa mengejek. Dia menyalakan TV untuk menunjukkan rekaman Jicul, menyiapkan kamera di ruang rapat, dan mengatakan pada Jiah bahwa mereka harus melakukan lebih baik daripada penipu buruk seperti itu jika mereka ingin menipunya. Tim berkumpul kembali di Daebak dan mencoba membuat rencana lain. Inbo menyarankan agar mereka menculik Direktur Do seperti yang dia lakukan pada mereka. Tapi Jiah langsung menolaknya. Mereka semua tutup mulut dengan curiga ketika Huajung masuk untuk memberitahu Jiah bahwa mereka memiliki klien baru. Sangat membutuhkan uang, klien baru mencoba menjual gudang yang ditinggalkan, tetapi hantu terus menakuti pembeli potensial. 그 누구 있어요? Jiah dan Inbom segera berangkat untuk melakukan kunjungan lapangan pendahuluan. Saat mereka tiba di pabrik lama, Inbom bertanya apakah Jiah merahasiakan rencana mereka dari Huajung karena dia tidak mempercayainya. Jiah mengatakan kepadanya bahwa Huajung adalah satu-satunya orang di dunia yang dia percayai. Sementara itu, Huajung bertemu Direktur Do di lokasi konstruksi yang ditinggalkan atas permintaannya. Dia ingin tahu mengapa Jiah mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki hantu yang melekat padanya dan apa rencananya, tetapi Huajung menolak untuk menjawab. Saat Direktur Do berjalan pergi, dia berkomentar bahwa sangat disayangkan dia tidak mau bekerja sama. Sebelum kayu tergantung di atas kepala, tiba-tiba jatuh ke arah Huajung. Jiah dan Inbo menjelajahi gudang tetapi Jiah tidak dapat merasakan hantu. Tepat ketika mereka akan pergi, pintu lemari es yang dia dan Inbom ada di dalamnya tiba-tiba tertutup rapat dan pendingin menyala penuh. Tidak bisa mendapatkan sinyal seluler atau membuka pintu, Inbom duduk di sebelah Jiah dan meraih tangannya, mengatakan bahwa setidaknya salah satu dari mereka harus hangat. Mereka terus bersama. Saat suhu terus turun, dan Inbom memberitahu Jiah bahwa dia tidak ingin menjadi hantu pendendam jika dia mati. Jiah tetap sadar melalui kekuatan kemauan, menolak untuk mati sampai dia membebaskan roh ibunya. Lampu tiba-tiba berkedip dan bangunan mulai bergetar saat Jiah mengembuskan uap dingin yang menandakan kedatangan roh. Pintu freezer tiba-tiba dibuka oleh Mijin atau ibunya Jiah yang datang untuk menyelamatkan putrinya, dan Jiah yang melihatnya pun terkejut. 엄마.